Mau dilihat dari sisi manapun udah nggak bener nih rangka bagian ke rodanya. Sampai si shock breakernya juga ikutan meleot. Tapi setelah lepas jok ada yang kelihatan janggal nih guys. Ternyata swing arm atau bracket engine mountingnya ini terlepas dari kedudukan aslinya. Jadi bakalan saya lepas as mountingnya biar nanti lebih enteng buat angkatnya. Nah ini sekarang kita tes dulu kira-kira bakalan lurus apa enggak. Dan ini hasilnya. Untung masih bisa lurus, memang Indonesia tuh udah gini aja masih bilang untung. Oke, masalah selanjutnya suara kayak traktor tadi disebabkan oleh piston yang udah pecah. Dan bagian pennya yang juga udah koyak. Jadi udah nggak stabil buat pegangan ke stang sehernya. Tapi untungnya buat si stang seher ini masih oke. Jadi kita belah mesin cuman untuk ambil pecahannya aja. Dan ukurannya ini lumayan besar ya guys ya. Nggak bakalan bisa lolos kalau cuman dari tap oli aja. Langsung kita gantikan dengan satu set blok original Yamaha NMAX 2DP. Dan ternyata rocker arm bagian PPA-nya juga udah bukan original. Tapi karena harganya bahkan lebih mahal dari blok dan seher, jadi masih coba saya pertahankan dulu. Karena NMAX ini keuntungannya masih bisa lepas part tanpa turun semua. Nah, karena motor ini adalah milik teman bapak saya yang jual beli mobil bekas, jadi ada kemungkinan motor ini bakal dijual juga. Makanya sempat buat nggak ganti piringan cakram ini. Cuman akhirnya diganti aftermarket yang hasilnya tuh bikin kurang puas. Karena setelah dipasang malah ngelos kayak gini nih. Saya pikir platnya ini yang ngelangin gerak si kampasnya, tapi ternyata malah kualitas disc brake-nya ini yang ngeleot ketika direm. Makanya saya akalin buat ganjel ring seperti ini, dan hasilnya piston udah bisa neken si kampasnya tanpa ngerasa kejauhan. Entah ini karena peleknya yang oleng atau memang faktor kualitas aja. Nggak tahu lagi kenapa motor ini berasa capek banget, makanya harus pindah pengurus. Dan karena udah nggak sabar pengen cepet selesai, makanya digantikan juga pakai mika dari brand Win, yang hasilnya cukup presisi juga sih. Nah, sempat saya bersihkan juga nih awak tangkinya, dan ternyata masih bisa kinclong seperti ini. Tapi pas lihat air radiator agak panik juga nih guys. Cuman setelah saya ingat-ingat pernah buka water pump buat lihat kondisi mekanikalnya. Jadi kudu di blending dulu kayak gini nih. Dan siapapun pemilik barunya, PR-nya ini tinggal disaklar dan shock breaker yang disarankan untuk pilih original aja.